Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu Allah yamna'ahu suku dunia an sukil akhirah. Kelebihan orang yang bertransaksi, orang yang golek rezeki, cari rezeki, atau yang bisa diusahakan lagi, yakni hendaknya tidak mencegah padanya pasar dunia sampai meninggalkan pasar akhirat. Ini yang tidak dimiliki oleh pelaku ibadah totalitas, dia tidak dapat rezeki. Tapi pelaku cari rezeki, dia bisa mencari ibadah. Di dalam itu, tadi saya ungkapkan inti daripada badi atau keberuntungan transaksi apabila di situ kita bisa mempraktekkan ketakwaan pada Gusti Allah. Wah, jangan masuk itu. Kenapa? Karena dalam perdagangan itu Masya Allah sulit untuk menjaga takwa. Ya perang betul kalau sampai bisa mengeterapkan takwa. Dalam sebuah jabatan semakin tinggi sebuah jabatan semakin sulit untuk mempraktekkan takwa. Sulit. Tambah sulit, tambah sulit, tambah sulit. Lah kok kita bisa merangi nafsu, merangi setan sehingga menjadi praktek takwa loh itu. Buati tenan. Untung saya betul. Ya Allah. Jadi hendaknya tidak mengalahkan pasar dunia terhadap pasar akhirat. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu abqa. Yang enak yaitu tadi, yang penting pagi kita awali dengan akhirat, itu aja. Jadi kita berarti mendahulukan akhirat. Pagi harus sebelum kita bergedekan urusan dunia, kalau bisa diawali dengan urusan akhirat. Sholat subuh jamaah, setelah itu zikir, donga. Wis berarti kita masih ngetrapne datang dawuh wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Iku. Alhamdulillah. Aja langsung isu-isu wis golek donya. Isu-isu donya. Kadang urung lapo-lapo, belum dapat akhirat sudah dunia. Itu berarti kita melanggar datang dalil wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi jangan sampai kita dikalahkan oleh pasar dunia, pasar akhirat kita gagal. Apa itu pasar akhirat? Yaitu tadi aswaqul akhirat al-masajid. Pasar akhirat adalah masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Orang-orang hebat atau para sokabat, orang-orang ahli Rasulillah, yakni mereka yang tidak tersibukkan oleh perdagangan, oleh jual beli, sampai meninggalkan dzikir kepada Gusti Allah, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan zakat. Apa tadi? Untung yang sejati itu ialah apabila pertama kita bisa menyelipkan takwa, mewarnai transaksi dengan takwa. Kedua, akhirat kita tidak kalah total. Masya Allah, penak saiki malah wong-wong pagi jamaah di masjid semuanya, setelah itu sedekah pagi, aktivitas cari rezeki, jadi polisi, jadi tentara, guru, camat, bupati, presiden, gubernur, sopwe, apa ya bakal ya mati kabeh. Kadang ya enek sing garek sesuk tok uripe, ya Allah. Kiai oleh kadang ya garek enek sing sesuk uripe, garek besok hidupe, ya Allah, muga-muga panjang umur. Kok cek kendele ora ndangke golek sangu. Ternyata istri yang paling setia adalah istri yang pertama. Siapa istri pertama? Amal ibadahnya, jiwanya.
Istri kedua ternyata tidak mau diajak, dia hanya mengantar sampai alam kubur saja, sampai liang lahat. Siapa istri kedua? Keluarganya, anaknya. Istri ketiga malah ndang rabi maneh, kawin lagi. Siapa istri ketiga? Hartanya, jabatannya tinggal dicukuk wong, hartanya dikeroyokan wong, kawin lagi. Nah, istri keempat, yang paling dipoles-poles, yang paling diragati, dibiayai. Ternyata, no way. Siapa istri keempat? Ya badannya, dirinya, kocoan, poles, kadang lanang diwedoi, walah. Mati ternyata, no way. Pun Masya Allah. Qala ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa tudhkara fi ismuhu. Di dalam rumah-rumah yang Allah mengizini untuk digemakan dan dizikirkan asma Allah. Iki lho sing tak omong ning tibake. Yang bagi ayat ja'ala wa nahar ila waktu duhuli suk li akhiratih. Ini soal dari bisnismen. Pertama, sebaiknya awal daripada pagi itu dijadikan untuk mencari akhirat. Setelah itu agak siang, duha. Intinya di mana? Intinya kita tasik diarani masih disebut mengedepankan akhirat, mendahulukan akhirat, mengutamakan akhirat. Wah, sawguh mbek bojone tumpakane Honda apa iku? Jazz sing paling anyar, tumpakane CR-V paling baru, mbek bojone masjid, Masya Allah. Bangun masjid dewi, teman saya itu bangun masjid dewi sampai dijenengno jenenge dewi. Di dewen, apik. Masya Allah. Syauke pemborong proyek. Jan marem karo bojone ayu nyangklong ruko setugel wih jian. Anake loro nyeluki ayah tau Mbah Suki nyeluki papa dik. Masya Allah, papa. Neng dashboarde ane Al-Qur'ane, wah masuk di janis. Ngono. Dikir, setelah dikir duhan, setelah duha baru aktivitas cari rezeki. Masya Allah, bon. Jadi gitu. Wa yulazimu al masjid wa yu'abidu wa yu'adibu alal aurat. Masuk dulu masjid atau ke masjid dulu, wiritan, dikir. Jadi Umar mesen-mesen, tujar ij'alu awalan harikum li akhiratikum. Para pedagang, jadikan awal daripada duniamu adalah akhiratmu. Untuk mencari akhirat. Pas ini wis. Nanti akhirat kabeh, ulama-ulama dulu pedagang semua. Karena apa? Di dalam perdagangan itu banyak mendapatkan kebaikan. Orang yang di masjid tidak bisa dapat untung, tapi orang yang di pasar bisa berzikir, bisa bertasbih. Orang yang di masjid tidak bisa dapat rezeki uang, tapi di kantor dia bisa bertasbih, dia bisa berzikir, dia bisa bertahlil. Masya Allah. Yang paling penting dia bisa mengeterapkan ketakwaan di dalam statusnya. Nah ini kelebihan, kelemahannya ya ajur-ajuran. Kadang kalau kalah mbek setan, kalah mbek nafsu, sing dadi pejabat korupsi, sing dadi aparat curang, sing dadi pedagang wala wis tambah gak karu-karuan. Masya Allah. Jadi orang-orang dulu ngoten. Terus Masya Allah. Innal malaikat idza sa'idat bi saifatil abdi wa fiya awalan fi awalin nahar wa fi akhir dzikrullah wa khairun
kaffarallahu anhuma bainahum min amal. Iki rek, kena rek. Hadis iki. Sesungguhnya malaikat itu ketika naik membawa buku catatan amal seorang hamba dan dilihat pada awalnya itu kebaikan, dilihat pada awalnya itu zikir dan akhirnya itu juga kebaikan dan zikir, maka Allah mengampuni kejadian-kejadian, kelakuan-kelakuan di antara kedua tadi. Nanti awalnya zikir, eling Allah, ibadah, nanti asar baik zikir, mau maghrib zikir eling Allah ibadah, pagi eling maneh Allah zikir ibadah, wis. Model kendang ketok njaba apik tengah-tengah sepuro. Maafkan beres. Alhamdulillah. Penak lek duwe ilmu. Ban. Kabil kabar yaltaqo malaikatul lail wa nar indatul fajr wa inda sholatil asar. Fayaqulu Allah taala wa alam bim kaifa taraktum ibadi. Ada hadis lagi padahal Allah ya tahu, cuman ini kan sebagai praktek apalagi formalitas sebuah organisasi. Allah belajari manusia untuk berorganisasi. Dalam hadis diterangkan malaikat siang dan malaikat malam bertemu ketika keluarnya fajar dan ketika setelah sholat asar. Terus bunggah langsung ditanya oleh Allah, gimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Tinggalkan berarti apa? Malaikat malam naik setelah fajar mau adzan subuh. Malaikat siang naik setelah asar mau maghrib. Ya apa? Arek-arek tepak sholat. Masya Allah. Tepak sholat. Ya wes lek ngono. Uzidukum anikot ghafartu. Tepak ibadah. Pas atene ngasar dikira elingo istighfaro. Ape subuh atau bar subuh dikira ilingo istighfar. Langsung wis lek ngono, saya bersaksi, saya mensaksikan kepada kalian saya telah mengampuni mereka. Enak. Cepat-cepatan sumama sami aladan fi wasatin nahar, ketika kalian mendengar adzan pada tengah siang berarti adzan duhur atau adzan asar. Wis pray dulu. Lah iki lho rek. Wong yang kerja saja sibuk dengan bisnis, jabatan, adzan duhur, adzan asar kon pray Allahu akbar langsung prek. Masya Allah, pray. Lah iki to. Kalian dapat rezeki, sekalian juga dapat pahala. Subhanallah, Islam itu luar biasa. Wis berhentikan ala sugel seluruh aktivitas. Wayan jaiju, cepet tangi, tinggalkan tempat, tinggalkan semua yang menjadi aktivitas. Fama yafutu min fadilati takbir ula mal imam fi awalati la tuwaziha ad-dunya bima fiha. Allah. Di mana Mas Jabar? Salat dadi wong sugih. Hal-hal yang kau ketinggalan fadilah takbiratul ihram pertama bersama imam dalam jamaah, ketinggalan itu tidak bisa dibandingi oleh apapun yang ada di dunia, tidak bisa dibandingi dunia dan seisinya. Rezeki batio 2 juta per hari. Kalau sholatmu tidak jamaah, kalau sholatmu ketinggalan takbiratul ihram, rugi sian. Masya Allah. Lah iki sing oleh duit akeh kadang gak oleh apa-apa nganggur. Aduh, remah. Gak jamaah. Ayo, dieling-eling. Iki siapa sing kate ngamal itu jawab deh. Ya Allah. Wa malam itu jamaah, bahkan menurut sebagian ulama jamaah wajib. Iya toh? Berarti kalau menurut ulama yang wajib menjamaah, apabila kerja sampai meninggalkan jamaah, isik kehilangan fadilah, isik mendapat dosa. Insyaallah. Waqad kana salaf yatabaddarun indal adan. Aku ulama salaf dulu ketika adan yang menjadi pedagang tutup cek
langsung pasar sepi kabeh. Pasarane arek cilik-cilik wis ngono tok. Ya takjirun bil kadang bayar jaga toko bagi orang-orang kafir dimi. Masya Allah. Kenapa wa kana dzalika ma'isyatan lahum? Ben dadi ma'isyah kanggo iku mangko ngoten. Dadi intine ngamalne iki lho. La tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang hebat, rijal itu tidak tergelincirkan oleh perdagangan, oleh jual beli sampai meninggalkan zikir datang Gusti Allah. Ada tukang pandai, tepak wis waktu ngangkat tangane kate nutukne ndik. Wis diangkat nih Allahu Akbar gelontang ditinggal. Wah, Masya Allah. Iya dah. Haddadin, kharajin, tukang dondom, delusup, hayya 'alas shalah, dijarno jelub wis gak dilanjutkan. Ya Allah. Mendengar adzan langsung wis tidak diteruskan. Lam yuki al-mitra. Wa roma biya diuncali gelontang wa qoma ila salat. Wis. Pemene guru api-apian Allah sampai entah sholatu wassalamu terus komat malah turu lah jangan gak karu-karuan jangan suka muka Allah cerita